Dokter anestesinya siapa, Dok? Tolong spill tipis-tipis, siapa namanya, Dok? Oh, yang banyak fansnya itu ya, dokternya ganteng. Yang ganteng, Iya, tinggi. siapa? Dokter. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti ini memang dapat dilakukan oleh seorang spesialis bedah mulut untuk melakukan tata laksana pada pasien-pasien dengan celah pada langit-langit ataupun celah bibir. Itu bisa juga kita lakukan di Yasmin. Kalau kita sadari pasien-pasien impaksi ini kebanyakan pasien-pasien modern gitu. Ya. Tapi orang-orang zaman dulu itu jarang sekali mengalami namanya gigi impaksi. Apakah berpengaruh dari makanan? Jadi zaman dulu kan makanannya mungkin lebih keras, zaman sekarang makanannya lebih fast food yang lembut-lembut. Ya. Apakah itu berpengaruh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget sih. Kembali lagi di YouTube-nya Yasmin Hospital TV. Saat ini kita mau membahas nih tentang bedah mulut. Kenalan dulu ya, sama aku dulu hostnya atau MC-nya, Dr. Yanda Femala, spesialis ortodonti. Assalamualaikum. Terus saat ini narasumbernya ada nih, Dr. Gigi Hendry, spesialis bedah mulut. Yeay. Yang baru join di Yasmin, Rumah Sakit Yasmin. Gimana dokter, join di Rumah Sakit Yasmin, enak nggak? Ya, sebenarnya bukan baru, tapi orang lama yang kembali lagi. Oh iya, betul. Malah saya yang baru ya. Iya betul. Gimana dok, kembali lagi nih nostalgia Iya. sama orang-orang baru mungkin yang masih Beberapa baru, tapi saya lihat masih banyak orang-orang yang lama. Ya, saya baru. Kita mau bahas apa nih dok, bedah mulut kan kalau dengar kalimatnya aja bedah mulut, apakah bedah dioperasi, ada apa aja nih dok yang ditangani oleh bedah mulut? Ya, untuk bedah mulut sendiri merupakan salah satu jenis spesialistik dalam kedokteran gigi yang memang melakukan penanganan baik pada jaringan keras maupun jaringan keras di rongga mulut yang membutuhkan tata laksana bedah. Jadi kita bisa melakukan tindakan pembedahan pada jaringan keras maupun jaringan lunak di tidak hanya rongga mulut tapi maksilofacial juga. Oke, terus kondisinya dok, kalau pasien-pasien yang ditangani oleh bedah mulut itu seperti apa nih? Untuk kasus yang paling sering saat ini adalah pasien-pasien dengan impaksi gigi bungsu dan impaksi gigi lainnya. Oke, impaksi itu gigi yang tertanam ya dok, nggak bisa keluar, bener nggak? Ya. Oke, nah siapa nih yang punya gigi bungsu yang impaksi? Ini dok, punya gigi impaksi nih dok. Siapakah anda? Saya ini pelayan dadakan. Terima kasih, Iya, wah banyak sekali nih kue Iya, nih. transparan kan? Mas mau kemana, sini aja? Narik dulu, Bu. Oh iya, naruh nampan, silahkan duduk lagi. Saya boleh kejoin ya? Boleh, Kayaknya seru silakan. banget gitu loh. Obrolan tongkrongan kita hari ini ya. Seru banget, rame. Iya nih karena dokter Hendry ini pasiennya baru join aja udah lumayan banyak ya dok ya. Alhamdulillah. nih. Berarti banyak yang care dengan kesehatan giginya. Iya, gitu kan. betul. Kan karena itu kan dok suka sama dokternya kan. Oh iya, ibu-ibu pasiennya banyak nggak dok? Sampai nenek-nenek juga ada. Mbak-mbak gitu Oh, kali ya, mbak-mbak. Mbak-mbak pada zamannya gitu kan. Terus dokter, selain gigi bungsu yang impaksi, sebenarnya gigi impaksi atau gigi yang Ya. tertanam ini kan nggak hanya gigi bungsu ya dok ya. Ya. Banyak juga misalnya saya di kasus ortodonti atau pasien-pasien behel itu banyak sekali gigi taring atau gigi serinya juga impaksi. Nah itu bisa juga kan dokter ditangani oleh dokter Hendry baik untuk membantu mengeluarkan. Betul, ya. Memang untuk kasus impaksi, memang secara referensi gigi yang paling sering impaksi adalah gigi geram bungsu. Pertama, kedua masih gigi geram bungsu. Yang ketiga adalah gigi taring. Nah mungkin kasus-kasus di dokter Yanda yang mungkin butuh kolaborasi nanti ke bedah mulut untuk mengeluarkan gigi canines ya, yang impaksi dengan cara retraksi gigi tersebut untuk dikembalikan ke posisi normalnya. Betul-betul. Terus dokter, gigi bungsu yang impaksi itu kan geraham ketiga. Ya. Kapan nih pasien-pasien atau sobat Yasmin bisa mulai ngeh ini gigi bungsu saya impaksi nggak nih? Nah itu sejak usia berapa? Ya.
Idealnya memang usia dewasa muda sekitar 17 sampai 21 tahun itu kita sudah mulai warning ya. Apakah gigi geram bungsunya mengalami impaksi atau tidak. Kalau tidak muncul sama sekali bisa jadi masih ada di dalam atau bahkan terpendam, tidak muncul sama sekali. Karena memang ada dua jenis impaksi, itu ada yang impaksi sebagian, dia hanya muncul sebagian atau yang tidak sama sekali. Oke. Kayak perasaan yang terpendam gitu dong. Tapi kasihan ya dokter ya, gigi bungsu itu udah terakhir, harus dicopot kalau salah ini tumbuh Salah ya. tumbuh Ya. atau nggak bisa Kasihan tumbuh. ya berarti ya. Itu nomor 3 dari gigi geraham. Yang terakhir, Yang terakhir. geraham Iya, ketiga. Geraham ketiga. Heeh. Oke. Biasanya karena memang tidak cukup tempatnya. Akibatnya hanya muncul sebagian atau tidak muncul sama sekali. Kayak gigi yang tidak diharapkan ya. Kasian banget. Terus dokter, ini dengar-dengar dari orang tua zaman dulu nih, supaya giginya itu muncul semua, karena kan memang kalau kita sadari pasien-pasien impaksi ini kebanyakan pasien-pasien modern gitu. Ya. Tapi orang-orang zaman dulu itu jarang sekali mengalami namanya gigi impaksi. Apakah berpengaruh dari makanan? Jadi zaman dulu kan makanannya mungkin lebih keras, zaman sekarang makanannya lebih fast food yang lembut-lembut. Ya. Apakah itu berpengaruh? Ya memang ada beberapa teori yang mendasari terjadinya impaksi. Salah satunya adalah perubahan pola mengunyah. Ya, jadi proses pada zaman dahulu mungkin makanannya itu kita masih butuh effort untuk mengunyahnya lebih banyak, lebih sehingga pada saat kita proses pengunyahan otot-otot itu terangsang sehingga tulang juga pembentukan tulangnya akan lebih maksimal. Dan sekarang kita cenderung pilih yang lunak ya. Jadi effort untuk mengunyahnya 1-2 kali ditelan. Akhirnya kita kurang rangsangan untuk bisa memicu pertumbuhan rahang itu juga berkurang. Oke. Dokter mau tanya, Ya. sebenarnya idealnya mengunyah itu berapa kali sih kalau mengunyah makanan itu? Kalau idealnya memang tergantung jenis makanannya lagi. Ya, yang pasti adalah kita harus cukup lunak makanan itu baru kita bisa lakukan proses penelanan. Abdul Aziz kalau makan bakso langsung ditelan dong. Karena enak gitu loh, karena lapar dan enak kayaknya. Untung nggak nyangkut di sini ya. Ya, dok, kenapa ya dok kalau cowok itu kalau makan kayak langsung ditelan gitu loh, dok, gak dikunyah itu dok. Kenapa ya? Tapi kan gigi Ini ada temboloknya nih kayak apa sih tembolok? Jakun. jakun. Terus dokter, kalau yang ada gigi yang impaksi, apakah wajib untuk dikeluarkan? Karena kan operasi atau cabut gigi itu nggak semua sobat Yasmin berani. Ya, untuk impaksi ini sendiri yang bisa kita lakukan pertama observasi terlebih dahulu. Mungkin yang tidak erupsi sama sekali tidak menimbulkan gejala, tapi tetap perlu hati-hati. Biasanya makanya kita tetap sarankan untuk kontrol per 6 bulan. Apakah kondisi yang tidak impaksi yang total ini yang tidak tumbuh sama sekali bisa dapat memicu terjadinya kelainan patologi seperti kista dan tumor. Nah, kalau dia sudah tumbuh sebagian, nah itu biasanya memang banyak keluhan. Sering terselip sisa makanan, gigi sensitif, bahkan tadi bisa jadi pusing, nyeri kepala, leher, itu salah satunya mungkin sudah terjadi radang atau bahkan sudah infeksi di gigi yang impaksi. Oh, berarti bener ya dokter ya, sempet temanku itu ini merasa kayak pundaknya itu sakit, udah dibawa kemana-mana, udah dipijit, udah di apa, katanya ini waktu olahraga sakit karena salah inilah olahraga nggak pakai pemanasan gitu ya. Nah ternyata ketika di pemeriksaan gigi ada gigi bungsu yang tumbuhnya itu nggak ke atas, miring, terus dioperasi, habis itu sembuh. Emang bener ya itu terjadi? Iya, memang salah satu gejala yang sering kita temukan adalah nyeri kepala hingga leher dan pundak. Itu memang salah satu nyeri alih yang biasa dikeluhkan pasien-pasien dengan kondisi impaksi. Jadi ketika kita hilangkan penyebabnya, gigi impaksinya, gejala-gejala tambahannya juga berkurang ataupun hilang. Jadi nggak perlu takut ya dokter ya kalau misalkan ada gigi bungsu yang tumbuhnya itu miring di langsung operasi. ke Yasmin. Langsung Ada ke yang dokter takut, Henry. dokter, ada yang takut di apa? Saya nggak menyebutkan nama ya. Dokter yang ya. Ada temanku salah satu juga ya. Itu ya. Itu takut dokter. Setelah dikasih tahu cita-cita terus nggak tahu udah daftar atau belum. Tetap takut. Tetap takut. Kalau cabut berapa lama dok untuk penyembuhan? Karena kan ada yang bengkak gede, kecil, nggak bisa makan. Cabi gitu ya. Berapa lama kah proses penyembuhan? Memang untuk
proses penyembuhan itu tergantung dengan tingkat trauma yang terjadi pada saat kita melakukan tindakan. Semakin dalam gigi tersebut, biasanya traumanya akan semakin luas dan penyembuhannya memang butuh waktu dan proses yang lebih lama. Namun idealnya penyembuhan awal itu 1-3 hari pertama itu dia memang di situ mungkin kurang nyaman sedikit. Tapi setelah hari ketiga sampai hari ketujuh, pasien-pasien yang kita tayani di sini hari ketujuh tuh biasanya sudah bisa angkat jahitan dan sudah kembali pulih secara normal, makan pun sudah bisa normal lagi. Saya bayangin aja udah pusing kayak kalau terkena habis operasi gitu. Cara mencegah gigi bungsu tidak miring itu gimana, dokter? Nah, kan penyebab pastinya itu belum diketahui secara pasti. Etiologinya kita belum tahu, penyebab infeksi per individu pasti berbeda ya. Jadi saat ini memang belum ada metode khusus yang bisa mencegah terjadi infeksi. Ya, karena bisa jadi karena kekurangan tempat karena tadi proses pengunyahan, ada yang memang dari awal yang mungkin secara genetik dia misal nih orang tua ayahnya giginya gede, tapi ibunya rahangnya sempit. Jadi misalnya dapat kombinasi, dapat gigi yang besar tapi rahangnya sempit. Artinya kan kita tidak bisa mencegah itu terjadi. Jadi mau enggak secara natural pasti kita berpotensi itu terjadi infeksi. Ya, tapi alhamdulillah nih, dokter ya ada kombinasi dari bapak sama ibunya ya kan. Jadi keluarlah anaknya. Oke. Terus dokter, apakah gigi bungsu yang infeksi itu selalu di ruang operasi tindakannya, ataukah hanya dipraktekkan bisa datang langsung pulang? Apakah harus nginap di rumah sakit? Kondisi yang seperti apa yang membedakan? Ya, sebelum kita masuk ke tindakan operasi, kita memang harus pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan klinis kita menilai ada berapa jumlah gigi yang mengalami infeksi, berapa kedalamannya. Pasti ada klasifikasi yang akan kita lakukan dari hasil pemeriksaan klinis dan penunjang. Untuk kasus-kasus sederhana dengan jumlah gigi yang hanya 1 atau 2, itu memang ada pilihan dilakukan di rawat jalan, di poli. Selesai tindakan pasien boleh pulang. Jadi evaluasinya di rumah, nanti kontrol angkat jahitan 1 minggu. Namun untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, mungkin posisinya lebih dalam, atau jumlah giginya yang diangkat lebih dari 1, itu mungkin kita pertimbangkan untuk di kamar operasi. Harus tidur, berarti harus nginep ya dok di rumah sakit. Nanti berapa ada hari itu dok kira-kira? 1 hari sebelum dan 1 hari setelah. Tergantung nanti kondisi umum pada saat kita evaluasi di ruangan. Nah ini untuk sobat Yasmin yang memang ada gigi bungsu yang infeksi, kalau mau tahu apakah dicabut di sini, ataukah perlu dicabut atau tidak, ataukah harus nginep di rumah sakit, konsultasi langsung, ketemu dulu sama dokter Hendri, sudah mulut. Terus dokter, selain infeksi-infeksian, apalagi nih dok, sobat Yasmin yang harus mengunjungi dokter Hendri nih, kondisi seperti apa? Ya, memang ini curhat juga sedikit ya. Tadi malam saya juga datang pasien, baru 1 bulan datang dengan rujukan dari sejawat dokter anak. Nah, kebetulan pasien ini dia kesulitan untuk proses menyusui, ya, karena memang ada celah di bibirnya. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti ini memang dapat dilakukan oleh seorang spesialis bedah mulut untuk melakukan tata laksana pada pasien-pasien dengan celah pada langit-langit ataupun celah bibir. Itu bisa juga kita lakukan di Yasmin. Oke. Mungkin saya bantu perjelas sedikit kali ya. Nah, celah-celah itu yang biasanya masyarakat awam mengetahui adalah bibir sumbing. Ya, bibir sumbing. Oh, berarti atasnya gitu ya dok? Iya, dia kan terbelah gitu. Tapi bibir sumbing sebenarnya nggak hanya bibirnya aja, kadang bibirnya normal tapi langit-langitnya yang terbuka. Begitu. Nah itu tuh biasanya kita kombinasi nggak sih dok ya? Jadi dokter yang kolaborasi. Jadi dokter yang mengerjakan untuk menyatukan, yaitu menutup. Tapi untuk merapikan giginya kan nanti ke dokter Yanda. Kita mempercantiknya kan. Sebenarnya nggak hanya mempercantik sih, membantu memfungsikan dengan baik, karena biasanya pasien dengan celah bibir atau celah langit-langit itu giginya juga bermasalah. Infeksi. Gitu. Ada di mana sih dokter keren ini? Yasmin, rumah sakit Yasmin. Apalagi Mas Zul yang mau ditanya ini? Kalau makan makanan itu kan katanya tadi kan berpengaruh juga dengan kesehatan gigi ya dokter ya. Nah kalau misalkan minuman nih dokter, minuman yang manis, asam itu apakah juga berpengaruh ketika habis gosok gigi
terus minum minuman manis, asam itu berpengaruh nggak? Terus sama juga gigi? apa itu namanya, suhunya dok, suhu dari Suhu. minuman itu. Ya, sebenarnya untuk minuman, sebenarnya potensinya itu nanti ke arahnya mungkin gigi berlubang ya. Ya, jadi nanti minuman manis yang terakumulasi dalam rongga mulut dalam waktu yang cukup lama, biasanya tadi menurunkan pH dari air liurnya sendiri. Kalau pH-nya sudah kritis, biasanya permukaan gigi itu akan terkikis. Nah, kalau hal ini terjadi terus-menerus, ini nanti efeknya adalah gigi berlubang. Kalau sudah lubangnya parah, akhirnya ke bedah mulut, dicabut dong. Saya sudah cabut. Apalagi gigi bungsu yang miring ya dok, udah keluar sedikit, terus sering makan atau minum yang manis, ada lubangnya, nah itu akan mempersulit tuh. Semakin sulit, semakin tinggi juga apanya? Apanya ya? Apanya? Makanya sebelum makin tinggi, konsultasi dulu aja untuk Ya. dicek, Ya. cek gitu. 16 kali ya dokter ya. Konsul dulu Oke. murah loh guys, tanya aja ke DM DM apa? Instagram. Biasanya memang kalau dia sudah cukup parah, yang harus dilakukan tata laksana itu nggak hanya gigi impaksinya. Kan biasanya gigi impaksinya dia akan menekan terus gigi depannya. Pada saat mendorong. ada celah antara gigi impaksi dan gigi tetangganya, biasanya celah ini kan sering terselip dari makanan ataupun akumulasi dari gula dan sebagainya. Sehingga pada saat lakukan pemeriksaan misalnya sudah nyeri, ternyata kerusakannya sudah 2 gigi. Akhirnya 2 gigi ini harus diangkat sekaligus. Kan sayang sekali kalau gigi geraham kita sudah hilang 2 sekaligus. Daripada Iya, parah iya. ya dok. Mending periksa sedini mungkin. Ya. Betul, daripada makin rusak makin Jadi sakit. Dong, kebanyakan itu kayak netizen tuh, oh nggak sakit nggak usah periksa. iya gitu. jangan. Tetap kalau ke dokter gigi itu seenggaknya 6 bulan sekali untuk memeriksa. Betul. Sakit tidak sakit tetap harus kontrol. Iya benar. Kontrolnya di mana? Rumah sakit Sakit Yasmin. Terus apa lagi ya? Gigi impaksi udah, celah, pasien dengan celah udah, apalagi dok yang pasien-pasien sobat Yasmin yang harus kesini dok? Yang salah satu yang juga sering kita temukan adalah pembengkakan ataupun abses. Biasanya untuk kasus-kasus abses itu untuk kasus ringan dia hanya di gusi. Namun beberapa yang datang ke sini itu dari sejawat-sejawat itu datang dengan pembengkakan sudah sampai di pipi atau bahkan leher. Dan itu harus dilakukan tindakan operasi segera. Jadi jangan ditunda-tunda lagi kalau memang melihat sakit gigi, terus bengkak di gusi, akhirnya bengkak di pipi, nah itu harus Oke. segera operasi. Karena nanti kalau bengkak apalagi di leher akan Iya. berpengaruh sama pernafasan, bener nggak Iya, dok? betul sekali dok. Gitu, hati-hati jangan menyepelekan ya sakit gigi, bengkak-bengkak dikit, nah, itu sangat-sangat berbahaya, mengancam jiwa. Dok, ada yang mau- Pusing kayaknya kalau masalah gigi kayaknya ya. Oh, kirain masalah harga. Harga bisa enggak jadi. Harga bisa diobrolin, Bisa diobrolin. betul, bisa diobrolin. Sama tabungan kita sendiri ya kan dokter Iya, ya. konsultasi dulu yang penting ya. Betul. Konsultasi dulu. Tuh biar ada gambaran nih wawasan ilmu tentang giginya Iya. dan harus nabung berapa gitu. Iya benar. Oke, apalagi nih? Udah ada yang mau tanyain nggak? Kakak-kakak sebelah sana, para penonton, Mas Zul. Sih sebenarnya aku dok ini tentang gigi impaksi. Ya. Aku pernah katanya dokter gigi itu bilang kalau ada gigiku yang masih belum tumbuh. Ya. Nah, tapi saya nggak pernah ada gejala apapun gitu kan. Cuman saya tuh punya vertigo. Apa karena itu ya dok? Oke. Memang beberapa pasien dengan kondisi yang seperti ini memang tidak mengeluhkan kondisi di dalam rongga mulutnya secara langsung, karena memang tadi ada 2 jenis impaksi, ada yang tumbuh sebagian, ada yang tidak sama sekali. Nah, untuk yang tidak sama sekali biasanya memang ada nyeri alih. Nah, salah satunya adalah vertigo, sepalgia, itu biasanya nyeri kepala, nyeri pundak, nyeri leher, itu salah satu nyeri alih dari impaksi itu sendiri. Boleh lakukan pemeriksaan, nanti kita periksa, nanti kita lihat, kita evaluasi dulu kondisi impaksinya. Tapi kan kalau gigi orang dewasa itu berapa? 32 ya? 32. 32. Nah, itu kalau misalkan ada yang masih belum tumbuh, emang ada tempatnya dok? Apa harus ada yang dicabut dulu? Gigi yang ada di Yang atas ada. ini? Kalau dia terpendam di dalam, biasanya nanti yang kita lakukan pengangkatan adalah gigi yang terpendam aja. Jadi gigi yang sudah tumbuh normal itu tetap dipertahankan. Jadi yang hanya diangkat ya gigi yang terpendam. Nah, itu, Gigi dokter. dewasa berapa Kak Ria? Gigi dewasa dihitung dulu ya kak. 32. Oh, cinta kepadamu tiada dua.
Dokter, tadi kan katanya gigi bungsu itu tumbuhnya mulai mulai Usia umur 17 sampai 21. 21. Nah, ketika sudah kepala 3, apakah itu masih bisa tumbuh ya, dokter? Ya, masih ada potensi. Itu kan hanya range normalnya. Kasus tertua yang pernah kita tangani adalah sekitar 65 tahun. Itu masih Impaksi, iya. Apa Jadi, Hah? Enggak, masih ada tumbuh di usia segitu, Bu. ya, justru kadang kasus-kasus dengan impaksi yang sudah total, jadi pada saat masih ada lengkap giginya dia tidak muncul sama sekali. Pada saat usia lanjut, gigi-gigi yang lain sudah hilang, tulang rahangnya sudah menyusut atau resorpsi, justru dia akan baru muncul di usia-usia Senja. Saya jadi takut, saya itu belum pernah merasakan gigi impaksi. gigi pangsi gitu. Jadi takut, dokter, karena kayak efeknya itu loh sampai sakit kepala, pundak, lutut kaki enggak ya? Jadi saya juga was-was gitu loh, dokter. Ya. Dan takutnya ketika udah usia senja gitu kan bisa baru muncul nanti. Berpengaruh juga sama. Jangan ditahan dong. Keluarkan dokternya. Jangan ditahan gitu dong. Minum dulu. Oke. Tapi ada pertanyaan lagi nih. Iya. Ada kasus beneran, Ya. ada kasus emang agak sensitif. Hmm. Karena ada yang cabut gigi, maaf itu sampai meninggal. Itu kenapa ya, Dok? Emang karena dicabut giginya? Oke, memang ini salah satu kasus yang sempat viral ya. Jadi untuk saya menilainya adalah sebenarnya untuk tindakan pencabutan gigi, operasi gigi itu sebenarnya relatif aman. Ya, dengan catatan kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Penilaian itu sangat penting, penilaian klinis dan penilaian penunjang. Untuk pasien-pasien dengan penyakit sistemik, penyakit tambahan ya, itu memang harus lebih hati-hati ya. Biasanya kami pun jika pasien datang dengan riwayat penyakit tertentu, misalnya riwayat penyakit lain, jantung, penyakit itu, kita harus berkonsultasi ke dokter yang bersangkutan. Kalau memang sudah ada ACC ataupun diperbolehkan dalam kondisi umum yang baik, itu kita baru lakukan tindakan. Jadi tidak semerta-merta datang langsung tindakan, enggak. Ya. Nah, Sobat Yasmin juga harus jujur nih berarti ya, Dok, kalau emang datang ke dokter manapun jika ada penyakit sistemik seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, atau penyakit apapun, penyakit menular tidak menular, itu harus disampaikan. Jadi walaupun menular, kita para dokter itu juga sudah antisipasi gitu ya, Dok ya, supaya penularannya juga tidak terkena kita dan pasien juga tidak menularkan ke yang lain. Yang penting harus jujur karena itu keamanan untuk diri sendiri dan tenaga kesehatan yang lain. Begitu. Maaf, dokter, saya potong. Dokter, tadi kan kalau mau operasi kan ini kalau yang kasusnya itu berat harus nginep kan ya di rumah sakit. Itu harus puasa dulu nggak sebelum tindakan operasi? Idealnya harus puasa. Untuk kasus-kasus dalam general anestesi memang biasanya nanti kita perlu konsul ke dokter anestesi. Di Yasmin ini sudah ada poli anestesi. Ya, jadi untuk semua pasien yang akan melakukan tindakan dalam general anestesi nanti harus berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter anestesi di poli anestesi. Dan biasanya akan disampaikan ada treatment khusus. Salah satunya adalah berpuasa sebelum tindakan operasi. Waktunya ya range-nya mungkin sekitar 6 sampai 8 jam sebelum tindakan operasi, ya. Itu untuk sahabat Yasmin yang mau tindakan gigi impaksinya jangan takut ya, karena harus konsultasi dulu ya, dokter ya. Dokter anestesinya siapa, Dok? Tolong spill tipis-tipis, siapa namanya, Dok? Oh, yang banyak fansnya itu ya, dokter ganteng. Yang ganteng, Iya, tinggi. siapa? Dokter Dana. Nyanyi dulu dong. Bukan ya? Anak penyanyi, boy. Anak penyanyi. Oke, banyak sekali ternyata yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan tentang gigi. Nambah lagi ya, sudah ada kemarin-kemarin kan sudah dokter gigi alis, spesialis Prusto, Donti, terus dokter gigi Sifin, spesialis penyakit mulut, saya, dan yang terakhir ini ada dokter gigi Henry, spesialis bedah mulut. Belum terakhir sebenarnya. Banyak. Soalnya lengkap. Masih ada ditunggu, ada dokter gigi Rianita, spesialis gigi anak, dan dokter gigi Wildan, spesialis perio. Silakan komentar kalau mau request. Komen. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, tonton, bagikan, share dong yang ini podcast kita semuanya gitu. Oke, terakhir dokter. Ya.
tips ataupun Pesan-pesan. Saran, ya. untuk sobat Jasmine di luar sana agar menjaga kesehatan giginya itu gimana? Ya, untuk sahabat Jasmine, segera periksakan kondisi giginya minimal, walaupun tidak ada keluhan tetap kita kontrol ya, 6 bulan sekali ke dokter gigi dan harus ke Jasmine. Oke. Oke. Itu dibuang ya. Tolong editor. Terima kasih Dokter Terima Hendy kasih, atas Dok. ilmunya. Pasti Sobat Yasmin udah ada wawasan ini ya, wawasan baru bisa kan dikasih tahu tetangga, orang-orang sekitar, teman, orang tua, kakak adik gitu. Oke, sampai jumpa di podcast Yasmin selanjutnya. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.